Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ari. Saya Ketua Harisan Yayasan Zukah. Dan hari ini kami akan presentasikan sebuah teknik peneman atau life tools lah. Kami menyebutnya life tools karena ini bisa jadi teman Anda, teman Bapak Ibu dalam perjalanan melewati tantangan demi tantangan dalam kehidupan. Kita tahu hari ini dan juga pengalaman kami bertemu dengan banyak orang yang konsultasi tentang bagaimana cara menghadapi tantangan yang sekarang berada di depan mata ya, gimana COVID telah menghancurkan banyak hal, terutama ekonomi ya gitu. Dari mulai usaha mikro yang hancur maupun usaha besar hancur, karyawan di PHK, dan begitu banyak challenge yang kita hadapi di era sekarang ini. Namun Bapak Ibu pahami bahwa semua itu tidak berarti sebenarnya, kecuali itu bisa menghancurkan persepsi atau kondisi mental kita, dan itu menjadi masalah besar bagi kita semua gitu. Mengapa? Pahami Bapak Ibu, ketika kita ngadepin masalah, fokus kita kemana? Manusia kita menghadapi masalah yang membuat mereka lepas dari kondisinya atau bisa keluar dari tantangan adalah karena 3 hal. 1, fokusnya kemana? Fokusnya pada masalah atau pada peluang? Fokus kita kemana? Apakah fokus kita ini Allah sedang menghukum kita, atau Allah sedang memberikan sebuah kekuatan, sumber daya untuk membuat diri kita lebih belajar, karena kita belajar pada setiap kegagalan, kita belajar dari setiap masalah gitu. Fokus kita kemana gitu. Yang kedua, keputusan. Fokus kita akan menentukan keputusan kita. Kalau fokus kita adalah pada masalah, pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka keputusan kita chaos. Dan karena keputusan chaos, maka masuk ke hal ketiga, planning kita chaos gitu. Jadi ketika kita bicara fokus, bicara keputusan, bicara planning, kita kalau mulainya chaos akan berujung chaos ke bawah gitu. Pahami Bapak Ibu bahwa cara kerja otak kita berbeda sesuai dengan kondisi mental. Berbeda hormonnya, berbeda keberaniannya, berbeda juga di dalam kita memutuskan sebuah tindakan. Saat kita posisi kita penuh sumber daya, yakin akan masa depan, dan kita bisa membuat keputusan, disitulah kita memproses otak secara berbeda dibanding ketika kita merasa takut, ragu, tidak berani menghadapi tantangan, terus cenderung menyalahkan orang lain. Itu membuat cara kerja otak kita yang berbeda. Jadi pahami satu hal, bahwa cara kerja otak berbeda, cara memproses datanya berbeda ketika kondisi mental orang berada dalam kondisi bahagia, kondisi yakin maupun kondisi takut gitu. Makanya kita perlu latih mental dan otot kita seperti atlet lah, yang tiap hari melatih otot-ototnya, dan kita juga perlu melatih otot-otot mental kita. Tantangannya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan melewati begitu banyak tantangan dalam hidup kita. Dan pahami, kebanyakan orang-orang sukses adalah orang-orang yang sebenarnya banyak gagalnya. Yang membedakan adalah mereka bangkit begitu cepatnya ketika ada kegagalan. Makanya ada istilah Bapak Ibu, istilah aturan 90 detik, dimana ketika kita menghadapi kondisi mental yang lagi down, kita harus cepat bangkit. Kita harus cepat bangkit, jangan membiarkan otak mensabotase kecerdasan kita. Jangan membiarkan otak kita dijajah dengan hormon-hormon yang tidak produktif terhadap kondisi pertumbuhan kita gitu. Riset di Harvard membuktikan mereka yang berubah cepat, melakukan radikal gitu, maka mampu menurunkan kortisol stres ya, hormon stres kita kortisol sampai 18%, dan keberanian memanggil resiko, keberanian melakukan tindakan yang berisiko meningkat sampai 32% keberaniannya gitu. Jadi orang yang mentalnya bagus, mentalnya membuat perubahan radikal, salah satunya bisa mengubah bahasa tubuh dan sebagainya, dan itu membuat hormon yang mengalir berbeda,
juga keberanian dia mengambil risiko lebih besar gitu. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah merubah state atau kondisi mental. Dari kondisi down kemudian bangkit, kita butuh tools. Untuk itulah kami di Zoka menggunakan salah satu tools melalui kalimat Thaibah, kalimat Alhamdulillah. Dan dengan kalimat tersebut kita seketika mengembalikan kondisi tubuh kita, kondisi mental kita pada kondisi yang seharusnya. Pahami Bapak Ibu bahwa keputusan kita untuk ragu, untuk takut, untuk khawatir itu sebuah keputusan hasil proses berpikir. Dan sering sekali prosesnya begitu saja flow-nya tanpa pernah diintervensi. Nah, dengan membuat kode pikiran, menginstal sebuah mind code atau kode pikiran dengan menggunakan kalimat Alhamdulillah, itu membuat kita punya tools, tidak membuat pikiran negatif, pikiran-pikiran yang menakutkan itu mensabotase pikiran kita dengan diintervensi. Jadi kata Alhamdulillah dengan teknik yang kita kembangkan, dan Bapak Ibu bisa dapatkan e-booknya gitu, bisa membantu Bapak Ibu mempunyai antivirus terhadap program mental yang sudah terbentuk gitu. Jadi Alina atau Alhamdulillah in Action adalah sebuah teknik psikoterapi Islam terbaru yang menggunakan kalimat Alhamdulillah sebagai tools dan menjadi antivirus terhadap program mental yang sudah kita bentuk, kita putuskan, kita mereview ulang, kita mengevaluasi ulang program mental yang sudah kita putuskan. Pahami kembali, saya tegaskan lagi Bapak Ibu, untuk takut, untuk berani, sebenarnya prosesnya sama. Yang membedakan data yang digunakan. Nah, Alina membantu Anda memperkuat sumber daya diri Anda untuk menjadi lebih kuat. Orang sering mengatakan pada kita gini, kenapa bisnis Anda nggak jalan? Oh, soalnya saya tidak punya modal, tidak punya jaringan, tidak punya apapun. Yang sering saya katakan pada mereka adalah satu sebenarnya tidak punya, yaitu mental bahwa kita itu penuh sumber daya, yaitu mental bertauhid sebenarnya. Karena orang manusia yang meyakini ada Allah di dalam dirinya, walaupun tidak punya banyak hal, dia yakin dia akan bisa menyelesaikan tantangan. Bukankah manusia ini sebenarnya bisa menyelesaikan tantangan? Kalau kita kerja keras, kita terus kita ngotot dalam hidup, terus kita melakukan ketekunan yang luar biasa, insya Allah modal dapat. Entah dari sendiri kita kumpulin, atau ada orang yang bersimpati, atau orang yang tertarik dengan bisnis kita, insya Allah modal dapat. Insya Allah solusi ada. Insya Allah orang mau membangun jaringan bersama kita karena dia melihat trust kesungguhan kita. Gitu. Jadi sumber daya apa yang tidak Anda miliki itu hanya terjadi karena kita kurang serius. Kita berjalan dan bergerak dengan mental yang tidak kondusif terhadap apa yang mau kita inginkan. Dan kadang-kadang apalagi manusia sering memberi waktu pada kita. Tuh kan udah sekali, 2 kali, 3 kali gagal, berhenti itu. Yang menarik dalam hidup ini, kalau Bapak Ibu sudah punya putra atau putri, apakah Bapak Ibu memberi waktu pada mereka? Kalau kamu dalam 3 bulan gak berhasil jalan, maka kamu tidak akan pernah jalan sehidupnya. Jelas tidak. Kita beri waktu seluas mungkin agar anak itu bisa jalan. Dia jatuh bangun, dia jatuh bangun, dia jatuh bangun, lanjutkan terus sampai kamu bisa berjalan gitu. Dan itulah kehidupan. Kadang kita terlalu pelit dengan hidup ini. Begitu gagal sekali, gagal 2 kali, kemudian kita berhenti gitu. Ingat, kegagalan itu hanya terjadi ketika secara permanen kita memutuskan gagal gitu. Dan Alina membantu kita backup, bangkit gitu. Dengan satu kata Alhamdulillah, Anda bisa bangkit dari keterpurukan. Anda bangkit untuk maju kembali berperang. Anda bangkit kembali meraih apapun yang Anda inginkan. Anda tidak lagi jatuh tanpa pegangan. Alina membantu Anda menjadi kondisi resourceful ya. Kan resource itu sumber daya, membuat mental resourceful itu adalah sumber daya terbaik karena berasal dari internal kita. Dan kami merancang teknik Alina ini untuk membantu Bapak Ibu tumbuh dan bangkit. Memang ada infak atau sedekah sebagai tukar menukar ilmu yang kami berikan. Dan infak sedekah ini adalah membantu kami untuk memberikan makanan pada duafa, ketahanan pangan mereka meningkat sambil kami membenahi mentalnya. Karena para duafa ini disebut duafa atau orang lemah. Kadang-kadang lemah bukan saja
Bukan saja dia butuh kekurangan fisik gitu, dan kekurangan kemampuan menghasilkan makanan, tapi juga punya tantangan di dalam pola pikir gitu. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu ada orang yang sangat jatuh sekali, dia sampai tidak percaya bahwa dia bisa bangkit. Dan ini lebih masalah dibanding COVID Bapak Ibu. COVID menyerang fisik. Tantangannya ketika fisik itu terserang, mental ikut terserang. Dan sering sekali dalam kehidupan ini fisik selesai, mental belum tentu selesai gitu. Dan ini COVID ini pelajaran bagi kita karena ini menimpa semua orang gitu. Dan faktanya dalam hidup ini Bapak Ibu, kita akan menghadapi tantangan itu. Kita menghadapi tantangan kehidupan. Mungkin kita akan jatuh, mungkin kita dalam ke depan kita akan ditantang, kita kehilangan uang, akan ditantang kehilangan aset, kehilangan, dan itu akan terjadi pada kita. Which is okay gitu, selama Allah berada kita. Karena kita paham setelah kegagalan ada kemudahan, setelah kegagalan ada kemenangan. Kita juga paham di kegagalan itu, kesuksesan itu berada di pintu sebelah dari kegagalan. Dan itu yang harus kita kejar gitu. Bukankah hidup mengajarkan kita bahwa kita ini hasil dari pergolakan, hasil dari kondisi pergolakan sperma yang memenangkan pertempuran gitu. Dan yang bangkit kita, yang terakhir yang kita adalah hasil pola pertempuran, hasil kemenangan, dan kita ditakdirkan untuk menang. Apalagi seorang muslim, ketika orang mengatakan khairu ummah gitu, dia adalah umat terbaik, maka dia perlu juga memikirkan cara terbaik, perlu juga bersikap terbaik, karena dari berpikir terbaik akan menghasilkan sikap terbaik gitu. Dan Alina membantu Bapak Ibu tumbuh. Indahnya sekali kita melakukan atau menukar gitu Ibu Alina dengan donasi minimal 10.000, agar donasi ini kita kumpulkan, dan kita berharap ini akan sampai ke 1 juta orang, agar kita punya muslim yang penuh sumber daya, punya tools, punya life tools untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Hidup penuh tantangan, hidup kadang-kadang kita mendapatkan kegagalan dalam hidup. Tapi pahami, manusia itu terkadang ketika menang dia berpesta, ketika gagal merenung. Dan sebenarnya renungan itu adalah hasil titik balik. Renungan itu akan menghasilkan titik balik perubahan. Kan dengan renungan itu kita belajar. Tentu renungan yang membuat kita menjadi bangkit ya. Bukan renungan yang membuat kita jadi down, putus asa gitu. Renungan kita berpikir lebih banyak, kita istighfar lebih banyak. Dari situ kita memahami bahwa ini saatnya bangkit. Turning point ada terjadi biasa setelah kegagalan. Dan disitulah Allah berikan ruang pada kita untuk tumbuh. Mudah-mudahan cerita dan presentasi kami tentang Alina ini membuat Bapak Ibu tergerak, bukan saja untuk memilikinya, tapi juga untuk menguasai skillnya. Dan ajarkan pada orang teknik ini. Insya Allah nanti kita akan buat, kalau banyak kita akan buat pelatihan atau pemahaman yang lebih dalam tentang Alina, karena ini sebuah ilmu yang dahsyat yang harapan kami bisa dimiliki semua banyak orang gitu, untuk menguasai teknik yang sederhana ini. Sekian dari kami, mudah-mudahan presentasi ini memberikan manfaat pada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.